Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan, perlindungan, dan kasih kuasa Roh Kudus-Nya yang selalu memberkati Bapak Ibu dan seluruh teman-teman pendengar pada saat pagi hari ini. Biasanya kita mendengarkan firman Tuhan setiap pagi di dalam channel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan berkati tubuh, roh, dan jiwa kami. Supaya kami tetap berjalan dalam rel kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Juru Mudi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik, kita mulai, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 39 ayat 2. Begini kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, bedanya manusia sukses dengan manusia hebat. Apa bedanya manusia sukses dengan manusia hebat? Manusia sukses adalah orang yang berhasil di dalam hidupnya dan berdampak bagi dirinya sendiri. Sedangkan manusia hebat jauh lebih tinggi dari sekedar sukses. Manusia hebat lebih luhur dan mulia. Ia adalah orang yang berhasil menjadi berkat bagi sesamanya dan hidupnya menanggungkan Tuhan Penciptanya. Mengagungkan Tuhan Penciptanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, bukan saja berhasil dalam hidupnya, tetapi keberhasilannya dinikmati banyak orang. Bukan saja dihargai di mana-mana, tetapi penghargaan tertinggi dikembalikannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lewat perkataan dan lewat tindakan di dalam hidupnya memberkati banyak orang dan untuk memuliakan Tuhan yang disembahnya. Manusia hebat tidak lagi bicara untuk dirinya. Manusia hebat bukanlah manusia egois yang selalu dan hanya mementingkan diri sendiri. Yang menjadi tujuan hidupnya semata-mata bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi sesama dan ia mampu memuliakan Tuhannya bukan dirinya. Itulah manusia hebat. Hebat bukan Bapak Ibu? Yusuf manusia hebat. Saya ulangi Bapak Ibu. Yusuf manusia hebat. Siapa yang tidak kenal tokoh Alkitab yang satu? Namanya harum dan sangat populer sepanjang sejarah. Di usia yang relatif muda, Yusuf sudah mulai menapaki jalan yang membawanya menjadi manusia hebat. Yusuf adalah anak Yakub. Ia disebutkan sebagai anak kesayangan atau anak emas kedua orang tuanya, yang bernama Yakub dan ibunya Rahel. Ia mengalami serangkaian proses pembentukan dan persiapan dari Tuhan untuk menjadikannya pemimpin dan penyelamat bagi bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain. Jalan sempit yang panjang berliku-liku harus dilaluinya. Jalan mendaki yang menguras kebahagiaannya di saat ia masih terlalu muda, juga harus dijalaninya Bapak Ibu Saudara.
Lewat semua itu ia mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Ia dibentuk dan dipersiapkan menjadi manusia hebat, Bapak Ibu. Jalannya berliku-liku. Awalnya pada usia 17 tahun, istilah zaman sekarang itu sweet 17, Yusuf bermimpi. Di dalam mimpi Yusuf, ada sesuatu hal yang dia ceritakan. Tetapi memang Yusuf ini adalah mempunyai karakter yang jujur. Ia menceritakan semua mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Memang melalui karakter orang juga bisa dia mengutarakan sesuatu hal yang ada di dalam hatinya. Kadang ada orang bermimpi, giliran ditanya mimpinya apa? Oh, lupa. Ternyata bukan karena lupa. Memang ada sebagian lupa, tapi ada sebagian juga tidak jujur. Mungkin pikirnya bisa menyakiti hati temannya lewat mimpinya. Mungkin bisa tersinggung orang lain apabila dia mengutarakan mimpinya. Tetapi Yusuf ini memiliki karakter yang jujur. Dia tidak berpikir bahwa nanti dia akan disakiti kakak-kakaknya atau orang tuanya. Nah, karena dia mempunyai karakter yang jujur itu, hingga dia mengutarakan mimpinya. Bahwa di dalam mimpinya saudara-saudaranya suatu hari akan sujud menyembahnya termasuk ayah dan ibunya. Bagai petir di siang bolong Bapak Ibu Saudara. Tentu saja mimpi ini mengagetkan saudara-saudaranya. Mana mungkin dan mana boleh terjadi. Mereka sebagai kakak harus sujud menyembah Yusuf. Bahkan ayah dan ibu mereka juga. Runtuhlah harga diri mereka sebagai kakak-kakaknya. Hal inilah yang menyebabkan iri hati dan rasa cemburu yang sangat dalam di hati saudara-saudaranya yang usianya lebih tua dari Yusuf. Hanya Benjamin, dalam bahasa aslinya dipanggil Ben-Oni, adik Yusuf yang terbebas dari sikap yang keliru itu. Seperti api dalam sekam, iri hati yang dipelihara saudara-saudaranya itu menimbulkan cemburu yang sangat dalam. Apalagi ditambah ayahnya, mereka yang sangat menyayangi Yusuf secara berlebihan. Yusuf diberikan jubah yang sangat indah oleh ayahnya. Kebencian semakin memuncak melihat perbedaan perlakuan dari ayah mereka ini kepada Yusuf. Kini ada berita baru bahwa mereka kelak akan sujud menyembah kepada Yusuf. Inilah yang di dalam benak pemikiran kakak-kakaknya setiap saat. Artinya Yusuf akan memiliki posisi dan kedudukan yang lebih tinggi. Ini awal bencana bagi Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Jangan simpan, jangan gumulkan, dan jangan dierami. Jangan isi sampah iri hati di dalam benak saudara, di dalam benak kita. Jangan simpan sampai iri hati dan benci. Jangan simpan sampah iri hati dan benci. Pekalah terhadap suara Tuhan seperti Yusuf. Suara Tuhan bisa datang dari berbagai cara. Firman yang kita dengarkan bahkan lewat berbagai peristiwa dalam hidup kita. Mungkin di tempat dimanapun kita beraktivitas, bisa saja sesuatu hal itu bisa menyakitkan hati melalui perkataan orang.
melalui sikap tetangga atau melalui sikap teman sepekerja kita. Tapi pekalah terhadap suara Tuhan seperti Yusuf. Pekalah terhadap Tuhan bahwa jangan simpan sampah iri hati dan benci. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah ini kita renungkan setiap saat. Kasih kuasa Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan memberkati hamba-Nya yang terbatas untuk memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus yang tidak terbatas menerjemahkan dari segala bentuk bahasa, baik bahasa tubuh, bahasa apapun, sehingga jemaat dan orang-orang yang sudah mendengarkan, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan renungan ini, hingga firman yang tertabur pagi hari ini dapat bertumbuh, berakar, dan berkembang. Di dalam nama Yesus. Demikian renungan firman Tuhan ini. Selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa menguasai hidup, tubuh, roh, dan jiwa kami. Terutama Tuhan untuk mengelola cara berpikir kami, supaya kami Tuhan tidak mengerami sesuatu hal yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah firman-Mu yang benar-benar terisi di dalam benak pemikiran kami, sehingga firman-Mu berakar berbuah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali di besok hari. Kita akan mendengarkan renungan firman di setiap pagi dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.